Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 1, Basic Skill Google Sheets. Kali ini kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu Useful Shortcut. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Pertama-tama kita belajar dulu pengertian dari shortcut. Di sini ada pengertian shortcut yang sudah saya rangkum. Jadi, shortcut adalah kombinasi beberapa tombol pada keyboard untuk memberikan suatu perintah tertentu pada Google Sheets. Tujuannya untuk mempercepat proses pemberian perintah. Misal, kalau teman-teman mau mengcopy suatu data dari satu sel ke sel yang lain. Kalau copy secara biasa, maka akan klik kanan, pilih copy, lalu klik kanan, pilih paste. Tapi kalau teman-teman pakai shortcut atau kombinasi tombol di keyboard, proses kopinya akan menjadi lebih cepat. Kita akan mempelajari 3 jenis shortcut, yaitu shortcut umum, shortcut format cells, dan shortcut navigasi. Di sini sudah ada daftar dari shortcut umum, dari undo sampai find and replace. Kita mulai dulu dari undo. Nah, di sini ada spreadsheet yang sudah ada datanya. Ini data karyawan ya, contohnya. Nah, misal di sini saya tambah lagi satu karyawan baru. Namanya Yunus misal. Usia, departemen. Nah, ternyata ini salah. Si Yunus ini tidak masuk ke data karyawan. Maka untuk membatalkannya, kita pakai undo atau shortcutnya CTRL plus Z. Bisa dilakukan beberapa kali untuk mengundo beberapa hal. Nah, terus ada juga redo. Redo ini kebalikan dari undo. Jadi, untuk mengembalikan hal yang sudah kita undo, shortcutnya CTRL plus Y. Misal, yang tadi data karyawan Yunus mau kita kembalikan lagi. Bisa kita klik CTRL plus Y. Bisa beberapa kali. Seperti ini. Lalu ada juga shortcut copy, yaitu CTRL plus C. Misal, ini satu row mau saya copy ke bawah. Maka saya klik CTRL plus C. Untuk mempastenya, pakai shortcut CTRL plus V. Di sini misalnya, saya paste CTRL plus V. Seperti ini. Selain copy, ada juga cut. Bedanya kalau copy menggandakan, kalau cut lebih memindahkan. Misalnya ini saya batalin dulu. Nah, yang ini, yang data Yunus, saya cut CTRL plus X, lalu dipaste di bawahnya CTRL plus V, maka datanya akan pindah. Jadi beda antara copy dan cut. Kemudian paste ada beberapa jenis. Ada yang paste saja atau paste secara keseluruhan. Ada yang paste value only. Ada paste format only. Di sini ada contohnya. Coba saya kasih warna. Kasih warna kuning. Lalu saya copy. Saya paste pakai CTRL V. Maka hasilnya juga akan menjadi kuning. Jadi value-nya sama dan formatnya juga sama. Tapi beda kalau saya pakai paste value only. Misal yang ini lagi saya copy, lalu yang ini saya paste value only. CTRL Shift V. Maka yang terpaste hanya value-nya saja. Formatnya tidak terpaste. Lalu beda lagi dengan paste format only. Jadi ini yang dipaste hanya formatnya. Value-nya tidak dipaste. Misal, yang ini saya copy. Lalu di sini paste pakai paste format only. CTRL Alt V. Yang terpaste hanya formatnya saja. Value-nya tidak terpaste.
Kemudian ada find atau menemukan. Shortcutnya CTRL plus F. Misal di sini saya ketik CTRL plus F. Nah, nanti muncul mau menemukan value apa di set ini. Misalnya saya mau cari sales. Nah, ketemu satu hasil dari 3, yaitu yang ini. Kalau mau ke hasil selanjutnya, bisa klik ini, panah bawah. Kalau mau ke hasil penemuan sebelumnya, klik yang panah atas. Untuk meng-close, klik X. Kemudian yang terakhir untuk shortcut umum ada find and replace. Shortcutnya CTRL plus H. Di sini saya ketik CTRL plus H, maka akan muncul find and replace. Ini saya perbesar dulu. Ini ke checklist mau cari di formula atau function atau tidak. Kalau tidak mau, di uncheck. Nah, terus di sini bisa pilih mau cari di semua sheets atau di sheets yang aktif saja, yang ini, atau mau specific range. Kalau specific range bisa diatur mau dari misal dari A1 sampai D21 seperti ini. Ini untuk specific range. Ini berarti akan mencari dari A1 sampai D21. Yang di bawah sini tidak masuk ke dalam pencarian. Kembali lagi ke CTRL plus H. Di sini saya mau mencarinya di sheet ini saja. Misal saya mau mengganti resources di human resources menjadi capital atau human capital. Saya ketik resources lalu diganti dengan capital. Lalu pilihnya match cash. Jadi cukup sebagian dari value saja di suatu sel yang match dengan data yang kita ketik di sini. Lalu kita klik find. Ketemu satu hasil. Kalau klik lagi ke hasil selanjutnya, ke hasil selanjutnya lagi, dan mengulang atau loop ke hasil yang awal. Kalau mau cuma ganti satu, klik ini replace. Tapi kalau mau ganti semua, klik replace all. Lalu ada juga match entire cell content. Kalau ini nilai atau value di selnya harus sama persis dengan yang kita tulis di sini. Berarti di sini saya tulis human capital. Saya replace menjadi HR. Klik find, akan dilihat ada berapa hasil. Bisa ganti satu saja, klik replace, atau ganti semua, klik replace all. Kalau sudah selesai, klik done. Sekarang kita lanjut ke shortcut untuk format cell. Di sini sudah ada daftar shortcutnya dari bold sampai format as exponent. Kita mulai dulu dari yang bold. Di sini sudah ada data. Kita coba dulu yang bold. Contoh. Di sini ada teks Google Sheets. Saya ketik shortcut bold atau CTRL plus B. Maka tulisan Google Sheets-nya akan menjadi tebal atau bold. Lalu ada shortcut italic, yaitu CTRL plus I. Di sini saya ketik CTRL plus I. Maka tulisan Google Sheets-nya akan menjadi miring. Kemudian ada underline atau garis bawah. Shortcutnya CTRL plus U. Di sini saya ketik CTRL plus U.
maka akan muncul garis bawah. Kemudian ada alignment dari center, right, dan left. Untuk yang center, shortcutnya CTRL plus Shift plus E. Di sini saya ketik CTRL Shift E, maka akan berubah ke tengah. Kemudian align right, CTRL Shift R. Saya ketik di sini CTRL Shift R. Kemudian ada align left, shortcutnya CTRL plus Shift plus L. Saya ketik di sini CTRL Shift L. Kemudian ada shortcut insert link, yaitu CTRL plus K. Ini gunanya untuk memasukkan link. Contoh, saya ketik CTRL plus K, masukkan linknya ke sini, lalu ingin menampilkan teksnya seperti apa. Saya coba pakai link yang ini. Link yang ini, teksnya misalnya silabus. Klik apply. Nah, jadi ini ada teksnya silabus, lalu terhubung ke sheet silabus ini. Lalu ada shortcut insert date atau CTRL plus titik koma. Ini gunanya untuk memasukkan tanggal sekarang. Di sini saya ketik CTRL plus titik koma, maka muncul tanggal sekarang. Lalu insert time, shortcutnya CTRL plus Shift plus titik koma. Ini untuk memasukkan waktu atau jam sekarang. Contoh di sini CTRL Shift titik koma, muncul jam sekarang. Kemudian ada shortcut formatting number. Yang pertama, format as float atau desimal. Shortcutnya CTRL plus Shift plus 1. Ini ke bawah ngurut angkanya dari 1 sampai 6. Nah, yang float dulu ya, atau yang desimal. Di sini angkanya 22. Tapi kalau saya ketik CTRL Shift 1, akan berubah jadi float atau desimal. Akan muncul 2 angka di belakang koma, menjadi 22,00. Lalu format as time. Di sini ada jam atau waktu, 10 jam, 30 menit, 20 detik, tapi dalam format teks. Ini masih format teks, alignment-nya ada di kiri. Kalau mau dirubah menjadi format time, tinggal ketik CTRL Shift 2. Lalu ada format date di sini, 22 Oktober 2020, tapi sebenarnya ini masih format teks. Ada di alignment kiri. Untuk menjadi format date, tinggal ketik CTRL Shift 3. Lalu ada format currency. Ini untuk mengubahnya menjadi mata uang. Misal di sini ada 1000. Lalu saya ketik shortcutnya CTRL Shift 4, maka akan menjadi 1000 euro. Ini akan otomatis membaca mata uang dari lokal yang teman-teman gunakan. Kemudian ada format as percentage atau persentasi. Di sini ada 0,67. Di sini saya ketik CTRL Shift 5. Maka yang tadinya 0,67 berubah menjadi 67%. Lalu ada format as exponent atau notasi ilmiah. Di sini shortcutnya CTRL Shift 6. Saya ketik CTRL Shift 6. Yang tadinya tulisannya 1000 berubah menjadi 1,00E plus 0,3. Ini maksudnya adalah 1 dikali 10 pangkat 3. Jadi 1 dikali 10 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1000. Ini adalah bentuk penulisan dari notasi ilmiah atau eksponen. Kalau teman-teman mau mengurangi desimalnya, bisa pilih yang ini, decrease decimal place.
maka desimalnya akan berkurang. Kalau mau menambahkan, bisa pilih yang increase decimal place. Maka desimalnya akan bertambah. Sekarang kita masuk ke shortcut navigasi. Yang pertama, kita belajar pindah ke sel terisi pertama atau terakhir. Misal, selnya yang aktif yang A21. Saya ketik shortcutnya, CTRL plus atas, maka akan langsung pindah ke sel terisi yang paling atas. Tapi kalau di sini, saya ketik CTRL plus bawah, maka akan langsung pindah ke sel yang terisi terakhir. Sama saja kalau saya pakai CTRL plus kanan, akan langsung pindah ke sel terisi yang paling kanan. Kalau ketik CTRL plus kiri, akan langsung pindah ke sel terisi yang paling kiri. Lalu ada select cell yang terisi. Ini mirip sama yang pertama, yang pindah ke sel terisi. Bedanya cuma tambahin shift aja. Jadi ini seperti blok data dari yang sudah terisi. Misal dari sini, saya mau blok langsung ke bawah. Maka saya ketik CTRL shift bawah. Langsung ke blok atau ke select semua data yang terisi. Misal saya mau ke kanan. Ketik CTRL shift kanan. Misal dari bawah juga bisa. Saya ketik CTRL shift atas. Dari kiri juga bisa. Saya ketik CTRL shift kiri. Lalu bisa dikombinasikan. Saat sudah ke select atau terblok seperti ini, saya mau lagi blok ke bawahnya. Maka saya ketik lagi CTRL shift bawah. Atau misal saya mau yang atas, bisa ketik CTRL shift atas. Seperti ini. Disesuaikan saja. Lalu ada shortcut select keseluruhan baris atau row. Misal yang ini ya, di A9. Shortcutnya adalah shift plus spasi. Shift spasi. Kalau ada data, yang pertama ke select hanya yang terisi data. Kalau mau sampai ujung, ketik lagi shift spasi. Maka akan terpilih atau ke select sampai ujung. Lalu ada juga temannya select keseluruhan dari kolom. Misal di kolom B. Ini saya ketik shortcutnya CTRL plus spasi. Kalau ada data, pertama ke select yang ada data saja. Kalau mau sampai bawah, ketik lagi CTRL plus spasi. Seperti ini. Lalu bisa juga select keseluruhan dari sel. Boleh ditempatin di mana aja ininya, sel aktifnya. Lalu ketik CTRL plus A. Kalau ada data, ke blok yang data saja. Kalau mau keseluruhan, diketik lagi CTRL plus A. Lalu ada juga shortcut untuk pindah ke sheet selanjutnya, yaitu Alt plus panah bawah. Misal saya di sini, diperbesar dulu. Di sheet format cell, saya ketik Alt panah bawah. Maka akan pindah ke sheet selanjutnya, navigasi. Ada juga pindah ke sheet sebelumnya, yaitu Alt plus panah atas. Sebelumnya, selanjutnya panah bawah. Sebelumnya panah atas, seperti ini. Kemudian ada juga shortcut untuk open link, yaitu Alt plus Enter. Misal di sini, yang tadi ya kita buat sheet silabus. Selain cara bukanya dengan mengklik yang ini, bisa juga dengan ketik di keyboardnya Alt plus Enter. Maka akan langsung terbuka ke link tersebut. Lalu yang terakhir, ada shortcut Open History Edit. Ini untuk mengetahui ada perubahan apa saja yang terjadi di spreadsheet yang sedang kita kerjakan. Shortcutnya adalah CTRL
Alt Shift H. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Terjadi perubahan tanggal 21 Januari jam 10.27, jam 11.05, dan jam 14.31. Dan orang-orang yang terlibat akan terdaftar di sini. Pelaku editnya. Ada sini saya sendiri yang melakukan pengeditan. Di history edit ini, teman-teman juga bisa melakukan restore atau mengembalikan data. Misal mau kembali ke data 21 Januari jam 10.27. Tinggal klik restore this version. Maka semua perubahan yang terjadi setelah jam 10.27 tanggal 21 Januari akan dibatalkan. Akan kembali persis seperti data pada tanggal dan jam yang dipilih. Teman-teman juga bisa tahu nih, siapa sih yang mengedit per sel di Google Sheet. Caranya adalah klik kanan, lalu pilih Show Edit History. Maka akan muncul siapa yang mengedit. Lalu misal di sini insert date saya ganti menjadi masukkan tanggal. Saya klik kanan, pilih Show Edit History. Maka terlihat juga perubahan apa yang dilakukan oleh si Yunus ini. Yang dilakukan adalah mengganti insert date menjadi masukkan tanggal. Sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.